Allah itu Receh, dengarkan. Allahmu hidup atau tidak? qiyamuhu binafsih, artinya berdiri dengan sendirinya. Allahmu hidup atau tidak? Dia Allah berdiri juga dengan sendiri. Dia satu-satunya di bumi. Ini Allahmu. Ada, bukan hidup tapi Ada, dia ada tapi tidak hidup. ada. Tapi tidak hidup. Hidup itu hanya untuk yang Allah ciptakan. Ini Allahmu hidup atau tidak? Saya Nggak tanya. bisa dijawab itu. Allah itu Nggak bisa dijawab. Allah Oke. itu Allahmu tidak mungkin kita hidup. itu hanya Dia untuk tidak mungkin benda mati. Dia tidak penciptaan. mungkin bangkit. Dia tidak bisa apa-apa karena Allahmu hanya sebuah batu. Yang Enggak. kamu ketika waktu kamu mengatakan bahwa dia bisa menghapus dosa, inilah Allahmu. Nggak ada Allah itu menghapus dosa atas kehendaknya. Lu naik haji aja tetapi lu tetap berdosa, berbuat dosa, tetap aja lu nggak Di mana kata dalam Al-Quran Allahmu bisa menghapus dosa? Batu dengan ini. bertaubat. Di mana Allahmu bisa menghapus dosa? Ya dengan Ya. bertaubat lah. Allahmu katanya bisa mengampuni dosa. Manusia juga bisa Definisi mengampuni bertaubat dosa. itu tidak melakukannya lagi gitu. Ini Ya kan? memang kalau nggak nyambung ini. Bukan gak nyambung, emang Bang, fakta. izin Turun. bang. Bang, ya jangan dulu bang, mau tanya. Receh Yaudah. di bawah pada nanya itu Apa-apa, bentuknya apa sih? Aku nggak pernah ke Bang, itu di bawah tuh banyak yang nanya. Mirip belum apa ya tuh? Bentuknya apa Coba ya? kamu masuk Islam, pasti kamu tahu. nanti Enggak, kalau tolong umroh. dijawab. Itu banyak yang nanya tuh, bukan aku Kamu tuh. nggak pernah Tuh, masuk tuh, situ, coba. beneran kamu nggak pernah umroh atau haji. Masih nggak Receh. Bentuknya kayak Dijawab apa? dulu Nggak tahu bentuknya bentuknya. nih. Nggak tahu. Beneran nggak Yang tahu. nanya mirip apaan tuh? Tuh, tolong Ya dibantu gimana? jawab dong Nggak bang. tahu. Kalau saya yang jawab kan nanti salah. Ya gimana aku? Jadi Receh. Apa-apa? Allahmu hidup atau tidak? Ada. Kalau hidup atau Ada. tidak, Ini itu juga ada. Gini. Allahmu bisa digantikan atau dengan tidak yang lain. itu Allahmu satu-satunya di bumi. maupun manusia Yang yang, nggak- diciptakan. Receh. Apa-apa. Allahmu hidup atau tidak? Ada wujud. Ada ya. Qiyamuhu binafsihi. Allahmu bisa menghapus dosa atau tidak? Hmm, bisa. Karena Dia mikirnya bisa seperti itu ya. jika bertaubat Ini loh. benar bisa. Gara-gara kamu melihat Allahmu hari ini, saya tunjukin. Bukan bukan aku berpikir sehat aja. Lu tuh giring opini. Iya. Saya nggak pernah giring opini. Enggak. Saya tanya, Allahmu hidup. Kalau kamu tanya tentang Tuhan kami, dengarkan Receh. Kalau kalian tanya tentang Tuhan kami hidup, Tuhan kami mati, Tuhan kami bangkit, dan Tuhan kami terangkat ke surga. Hidup sampai saat ini, Receh. yang bikin Kami dia mati bangga memiliki Allah yang seperti Yesus Kristus. Astagfirullahaladzim. PC. Gimana ceritanya? Siapa yang bikin Yesus mati? Manusia atau siapa? Receh, kamu dengarkan. Aku mau Dengan nanya. mengatakan bahwa Yesus itu mati, ya, kamu mengatakan bahwa Allahmu tidak bisa mati. Allahmu tidak bisa hidup. Allahmu tidak bisa bangkit. Orang Kristen itu bangga mempunyai Allah, ya, Yesus Tuhan kami yang hidup. Apa yang dibanggakan? Kan dia bisa lapar. Enggak, iya. Gini. Saya kasih tahu kamu. Daripada Allahmu, ya, dengan mengatakan Tuhanmu kok mati, Tuhanmu kok lapar, Tuhanmu bisa apa? Tuhan aku. Apakah bisa dengan bilang mengatakan lapar. Tuhanmu lapar, Tuhanmu mati, apakah Tuhanmu ada? Enggak ada. Ini Yesus itu Tuhanmu. kan manusia. Pada dasarnya manusia bisa lapar, Manusia, tidur. kamu bayangin, manusia seperti Yesus Kristus, ya, dia bisa apa? Dia bisa mati, dia bisa bangkit juga, dan dia terangkat ke surga. Allahmu bisa apa? Saya tanya. Dengan mengatakan Tuhan kami mati, apakah Tuhanmu hidup? Tidak. Karena Tuhanmu batu. Dengan mengatakan Tuhan kami itu hanya manusia, apakah Tuhanmu hidup? Tidak, karena dia hanya batu. Dengan mengatakan Tuhan kami mati, apakah membuat Tuhanmu ada? Tidak. Tuhanku ada. Itu yang bikin Yesus mati. Hanya batu lah yang menjadi Allahmu.
Yang bikin Kau paham ya? Aku. Apakah dengan mengatakan Tuhan kami mati terus Tuhan kalian hidup? Tidak akan pernah hidup. Gini. Tidak akan. Tuhan kalian ini tidak akan pernah hidup. Ya. Apakah dia bisa diganti dengan yang lain? Tidak bisa. Allahmu ini tidak bisa diganti dengan batu yang lain kan? Batu yang lain tidak bisa kan digantikan? Tuhan Yahudi Batu luluhmu ini. Kayak Ketika kalian sampai di sana mengatakan labaik humma labaik. berarti Kami datang memenuhi panggilanmu kepada batu Allahmu ini. Iya kan? Lu katain Tuhannya orang Yahudi kan? Wah, parah sih lu. Ini apa lagi? Iya kan? Ini apa lagi ya? Orang Yahudi tuh. Kalian hanya bisa seperti ini loh. Ini Allahmu gak jadi apa-apa. Allahmu mati ada kan? Ada. Tuhan Yahudi Turun Tuhan orang gak ada Islam guna. sama loh. Wah, Ya. Di mute dulu Audrey. Ya. Jadi kasihan kalian ini, ya. Apa yang kalian kejar? Apakah dengan mengatakan Tuhan kami mati Allahmu hidup? Coba tunjukin. Coba ya, yang Islam dulu ya. Yang Kristen turun nih. Saya panggil semua yang Islam. Ya. Halo Eka Rahmana sama pemuda Halo. tersesat. Ya, kamu Islam atau Kristen? Saya Islam. Oke, pemuda tersesat ya ini. Iya bang. Kamu Iya, Islam atau saya Kristen? Islam. Islam. Pertanyaan saya, apakah Allahmu hidup? Hidup? Hidup. Iya. Kapan di hidupnya? Gini, Allah itu bukan manusia. Saya tanya, apakah Allahmu hidup? Kapan hidupnya? Gini, ya, saya jelaskan dulu. Allah itu hidup. Kenapa saya bilang hidup? Karena Allah memiliki sifat al-haya'u, yang maha hidup. Bukan berarti dia hidup itu, dia itu dihidupkan. Tunggu, Kapan dia hidup? Dia punya sifat maha hidup itu kapan? itu memang gini. Kalau misalnya maha hidup, itu dia bukan dihidupkan, dia itu hidup sendiri. Hidup sendiri itu gimana hidupnya? Buktikan kalau Ya dia itu hidup. hidup sendiri. Hidupnya gimana? Kok hidupnya? Ya Allah itu hidup, dia hidup dan dia Hidup. maha menghidupkan. Dia bukan hidup Oke. seperti yang Allahmu terlahir bisa seperti lakukan manusia. semua. Dengarkan, Allahmu bisa lakukan semua. Bisa? Bisa. Mati bisa nggak? Bisa? Bisa. Iya. Kapan dia mati? Allah itu mati dan Allah juga hidup. Allahmu mati dan juga hidup. Ini. Allahmu kalau benda mati ya ini. Itu bukan Allah. Terus kenapa? Ini saya tanya. Apakah ini yang kalian menghadap menyembah setiap hari sholat 5 waktu menghadap ke ini nggak? Tidak. 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 Yakin? Yakin? Kamu waktu menyembah, waktu bersujud ke ini nggak? Tidak. Terus arah kalian kemana? Ke kiblat. Kiblat itu ada batu ini nggak? Kiblat itu Ka'bahnya ada batu ini nggak? ada. Loh, tadi bilang enggak. Bedakan sama bedakan Ini mulai antara nipu Ka'bah. ini. Bedakan Ini ada antara batu ini Ka'bah. enggak? Ini ada batu ini enggak? Ya tapi bukan itu yang Enggak kami sembah. penipu kau, jangan dusta kau. Bukan dusta. Bilang aja menghadap ke batu ini. Ini kan bagian dari batu ini. Seperti ini ya. Kami itu Loh, menghadap kamu ini kiblat. kenapa pendusta loh? Kamu menghadap ke batu ini enggak? Gini, satu-satu ngomongnya. Saya tanya, kamu menghadap ke batu ini atau enggak? Tidak. 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 Terus Anda menghadap ke ini? Ini. Kemana? Ke ini. Iya. Ke kiblatnya. Oke, Kiblat kalau ini, Ka'bah Mekah. ini ada nggak bagian dari ini? Batu ini bagian dari ini nggak? Yang tadi? Iya. Tapi Nah, kan itu di pendusta bawah. kau, turun. Itu di bawah. Kamu pendusta, turun. Ya, Kalau minimal di sini jujur dulu. Ya. ya Masa ini berbeda? Ngomong ini dengan ini kok tidak? Kok beda? Kan kalau memang menghadap ke sini, ya menghadap ke sini aja. Bang, padahal itu nempel ya bang di salah satu sudutnya Ka'bah kan?
Iya, makanya kenapa dibilang Lengket. tidak? Mungkin bicara bang. Aduh, menurutmu Tuhan kamu hidup nggak? Pemuda tersesat. Siapa? Ini bertanya untuk siapa ini? Ya untuk kamu, Allahmu hidup nggak? Ya hidup, tetapi kita menjadi adat. Allahmu Kita sejak tidak kapan bisa. hidup? Sabar gini, tunggu. Ya, saya tanya, Menjadi Allahmu sejak sebuah- kapan hidup? Sabar tunggu bang. Saya lagi tanya bicara. Allahmu sejak kapan dia Iya, hidup? saya kok? lagi bicara. Saya lagi bicara. Kita sebagai umat Islam tidak Turun. diajarkan. Ya. Yang ditanya apa? Ini bukan tempat tausiah, ya. Saya melayani 690 orang ini bukan untuk mendengar tausiah Anda, ya. Jangan sakit jiwa di sini. Kita sebagai umat Islam ngomong tanya hidup aja sejak kapan dia hidup. Itu dong. Kalau kalian tanya kepada kami itu langsung jawab aja. Bukan tujuannya di sini tempat tausiah. Nih, marbot nih. Katanya bagus nih. Allahmu hidup nggak? Jadi kamu makan. Ada takut nih. Kenapa, Bu? Ketawa. Kenapa? Ya Yang kenapa? lucu. Pelan-pelan lah. Kenapa kamu udah takut? Ya kapan saya itu takut sama marbot? Kau panggil aja semua ke sini. Nah, terus kenapa? Ketawa-ketawa saya nggak buang-buang waktu denganmu. Allahmu hidup atau Penyembah tidak? mantan mayat kenapa? Penyembah mantan. Nah, turun. Hanya bisa ketawa-ketawa itu nggak pakai di sini. Di sini bukan nggak butuh apa-apa ya, teman-teman yang Muslim, yang Kristen sabar dulu ya. Ini saya lagi tanya-tanya sama Islam ini. Halo. Ya, ini ada Oman geser dulu ya, jangan terlalu berisik ya. Kalau bisa jangan terlalu berisik. Hargai teman-teman yang dibawa, mereka juga punya telinga ya. Geser dulu Pak. Ya. Ya, Bapak geser dulu supaya bisa rapi di sini ya. Oke. Yang berisik siapa nih? Allahmu Oman Kristen atau Islam? Yang berisik turun dulu. Saya Islam. Islam. Bapak Islam ya? Ya. Ya, betul. Oke. Ya, Allah itu hidup atau tidak, Pak? hidup. Hidup. Ya. Kapan hidupnya, Pak? Nah, Allah itu sifatnya berbeda dengan makhluknya. Jadi kalau ditanya kapan mulai hidupnya, nah Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya, kenapa dibilang hidup, Pak? Ya hidup, ya. Bisa mengatur alam, bisa mengatur makhluknya. Ada tidak, Pak? Ya, Ada tidak Allah? ada. Di mana? Nah itu, ya, sifat Islam Tidak itu tahu. jadi punya sifat berbeda dengan makhluknya. Dia tidak membutuhkan tempat. Seperti halnya kita. Pembuktian Allahmu hidup gimana, Pak? Di mana tempatnya? Ya kita tidak tahu. Tidak tahu. Tidak pernah ada. Ada. Terus taunya gimana? Ya itu kita tidak bisa, logika kita tidak sampai mampu memikirkan zatnya Tuhan, karena Tuhan itu berbeda sifatnya. Allahmu Makhluk bisa itu. lakukan semuanya nggak? Bisa. Mati bisa nggak? Oh enggak, mati itu sifat makhluk. Ya, Mati Tuhan bisa itu nggak? Kalau Allahmu bisa, kamu kan mengatakan Allahmu bisa semua kan? Mati bisa nggak? iya. Ya, kalau mati itu makhluk namanya. Ya, sifat Tuhan itu Kalau lawannya Allah hidup itu- apa, Pak? Pak, lawannya hidup apa? mati. Mati. Sekarang Allahmu bisa Ya. mati nggak? Nggak bisa, karena berbeda Nggak dengan bisa. makhluknya. Berarti dia nggak bisa semuanya, Pak. Pak, berarti dia nggak bisa lakukan semuanya. Ya, karena berbeda dengan makhluknya. Iya, saya Ya, tanya. ya. Berarti Allahmu nggak bisa lakukan semuanya, terbatas kan?
Benar kan? Ya, kalau yang mati itu sifat makhluk. Jadi Allahmu tidak bisa mati kan? Iya, nggak bisa karena Tuhan berbeda dengan. Bisa kan? Berarti Allahmu Tanya. terbatas kan? Bukan terbatas, justru tidak ada batasnya. Kamu Tidak bisa ada awal. bilang Allahmu bisa lakukan semuanya. Allahmu terbatas kan? Iya. Allahmu tadi saya terbatas. Iya, saya katakan tadi kalau mati itu sifat makhluk. Iya, sifat makhluk. Kalau hidup, Iya. kalau hidup, Ya hidup cuma kalau hidupnya. makhluk Nah, tidak. hidup. Dengarkan. Kalau hidup sifatnya ada atau tidak? Sifat makhluk. Ya, sifatnya ada. Hidup, Ya. hidup sifat makhluk. Mati Iya, tidak mati kan berbeda dengan makhluknya. Yang mati itu hanya makhluknya, ciptaannya. mikirnya kebolak-balik apa gimana sih? Allahmu bisa hidup. Iya hidup, cuma hidupnya berbeda dengan makhluknya. Itu sifat makhluk atau tidak? Sebentar, saya kasih kesempatan ngomong ya. Kalau makhluknya, Gini, kita langsung to the point aja. Mati tidak bisa, hidup bisa. Jangan arogan begitu. Kesempatan saya ngomong. Enggak. Gini, apakah dengan mengatakan Allahmu itu tidak bisa mati, Allahmu hidup? Ya, hidup. Apa pembuktian Allahmu hidup? Ya bisa ngatur semuanya, mengatur makhluknya. Apa? Contoh, coba kamu kasih saya salah satu pembuktian yang dilakukan oleh Muhammad. Ya, mujizat oleh Muhammad. Karena Muhammad yang membawa nama Allah kan. Coba kamu kasih saya satu bukti bahwa Allahmu bisa melakukan segalanya. Ya contohnya adanya alam ini. Ya mengatur alam. Saya tanya, Ya, memberikan dengarkan, bukti. saya tanya, apa yang Allahmu lakukan di abad ke-7? Yang dilakukan di abad ke-7 mengatur semua makhluknya, mematikan, menghidupkan. Pak, Allahmu datang di abad ke-7. Kamu, ya, Enggak, tahu itu nggak ada Allahmu itu ada di abad ke-7. Dengarkan dulu, Allahmu adanya di abad ke-7. Kenapa kamu mengatakan kepada abad pertama? Saya ingin tahu dulu, Allahmu yang dilakukan abad ke-7 itu ketika waktu datang kepada Muhammad, apa mujizat Allahmu? Gini, pertanyaan sampean itu tidak nyambung. Karena pertanyaan Kok tidak nyambung? Kalau gini, dengarkan Pak. Gini. Dengarkan saya Pak. Supaya Bapak bisa nyambung dengan pemikiran saya ya. Ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, ya, dia melakukan satu hal. Pembuktian bahwa Tuhannya ada dengan cara apa? Dengan membelah lautan, membelah lautan. Itu pembuktian bahwa mujizat dari Allahnya. Dan ketika waktu dia menuliskan tentang kitab Taurat itu makanya ada pembuktian bahwa akulah Allah. Ya, dengan memberikan 10 hukum Taurat. Pertanyaan saya untuk kalian, ketika waktu Muhammad datang membawa Qur'anmu, ya, itu apa yang dilakukan oleh Muhammad? Apa mujizatnya Allahmu itu ada? Jangan diklaim dulu dari yang sebelum-sebelumnya. Supaya kita tahu nih, gimana Allahmu bisa melakukan itu. Apa? ya gini, pertanyaan sampean itu tidak nyambung. Jadi karena pertanyaannya itu seolah-olah Tuhan itu seperti manusia, ya tidak bisa nyambung. Ya, mungkin yang dimaksud sampean itu mujizat. Gini, dengarkan ya. Kalau Allahmu tidak bisa lakukan apa-apa, jangan sebut-sebut, diklaim dulu dari dalam-dalamnya. Jadi kalau kamu buktikan bahwa Allahmu lakukan apa, gitu. Ya, yang dilakukan itu ya menghidupkan, mematikan makhluknya, memberi rezeki makhluknya kan itu. Nyambung nggak sih? Itu nyambungnya di mana? Ketika Allahmu, dengarkan dulu. Ketika Allahmu di abad ke-7 itu apa mujizatnya? Ya, jadi yang sampean tanya mujizat. Mujizat itu Al-Qur'an.
Hah? Al-Quran mujizat. Sampai saat Al-Quran? ini, ya, sampai saat ini tidak Kenapa ada itu disebut mujizat, Pak? Pak, ya, karena tidak ada satupun, ya kenapa dikatakan mujizat Al-Quran? Tidak ada satupun kitab suci di dunia yang terjaga keasliannya. hah? Yang Al-Quran itu adalah hidup. Pak, terjaga keasliannya. Sejak kapan naskah Al-Quran itu ada, Pak? Al-Quran sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Mana naskah aslinya? Di rumah, di masjid itu naskah aslinya itu. Di mana? Coba Bapak cari tahu. Al-Quran itu terjaga, tidak ada perubahan dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Yakin, Pak? Ya. Kalau saya putarkan video yang mengatakan bahwa Quran itu dibuat pada tahun 1924, Bapak masih mau ngomong seperti itu, Bapak dusta loh. Kenapa? Pak, Bapak jangan Ya. dusta sini ya. Ya, silakan. Apa? Oke, Bapak dengarkan ya. Ini cepat aja. 10 menit. Mau dengar? Ya, silakan apa? Nah, ini dari profesor Islam ya, namanya Mu'nim Siri. Nih, saya tunjukin. Ya, ini Mu'nim Siri. Dia yang nanti ngomong. Bapak percaya atau tidak, Pak? Ya, apa itu? Saya cari dulu Mu'nim Siri Wikipedia ya. Kok Mu'nim Idris sih? Nih Mu'nim Siri nih. Ya, siapa itu yang sampean ketahui Mu'nim Siri itu? Ya, saya nggak tahu siapa apa-apa dia, tapi dia siapa ini? Bapak bisa baca sendiri ya, profil Mu'nim Siri ini. Ya, kalau saya baca itu kebanyakan. Sampean sebutkan aja apa yang sampean tahu dari Mu'nim Siri itu. Ya, sejarah Islam. Saya buka dulu nih, langsung aja di YouTube supaya kalian nonton ya. Mas, kelamaan kalau saya menyimak, Mas. Ya, Mas jelaskan aja secara simpel. Loh, kalau saya yang bilang, nanti Ya, Anda sampean yang- mengatakan bahwa saya nipu. Sampean simpulkan apa? Diskusikan tentang Dengarkan. apa namanya sejarah teks Al-Quran. Lagi-lagi ya, kita cenderung menganggap sejarah teks Al-Quran itu sebagai sesuatu yang unik, sesuatu yang apa namanya berbeda dibandingkan kitab suci agama-agama lain. Karena semua kitab suci agama lain itu formasi dan kanonisasinya menjadi seperti yang kita lihat sekarang itu terjadi dalam waktu yang panjang. Ya, kitab Taurat yang kita sebut sebagai the Hebrew Bible, kitab Ibrani itu membutuhkan ribuan tahun dari sejak Nabi Musa. Kitab New Testament atau keseluruhan the Bible, Alkitab. Jadi pada tahun 200 sekian Alexandria itu masih atau orang pertama yang mengusulkan daftar isinya yang kita sebut sebagai Alkitab sekarang. Artinya proses kanonisasi Alkitab itu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Demikian juga kitab agama lain. Vedas menjadi kitab seperti yang kita lihat sekarang itu baru terjadi abad ke-18. Ketika Vedas, ya kitabnya orang Hindu itu dikumpulkan oleh Max Muller, seorang yang dikenal sebagai the fathers of religious studies. Itu menarik sekali. Justru yang mengumpulkan kitabnya orang Hindu itu orang Barat, itu penjajah. Yang sekarang kita kenal sebagai kitabnya orang Hindu. Jadi semua kitab suci, ya, proses kanonisasinya menjadi kanon kitab standar itu terjadi membutuhkan ratusan dan ribuan tahun. Nah, apakah Al-Quran itu suatu pengecualian? Seberapa yakin kita
bahwa Al-Quran teksnya sudah fix. Seperti yang kita lihat sekarang, itu pada periode Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Anda dengar? Itu profesor Anda yang ngomong, bukan saya. Ya, ya. Coba sampean jelaskan yang sampean pahami apa coba. Loh, diproduksi Ya, tahun Mak, itu 1924. kitab Anda dibuat tahun 1924 itu. Baru Kamu mau dibetulin, dengar lagi? direvisi. Direvisi tahun 1924. Di mana terjaganya? Kau bisa nonton sendiri. Ya, ini Mas, kata sampean gimana terjaganya? Yang pertama, Al-Quran itu banyak penghafalnya. Berbeda dengan kitab suci lain. Coba sampean Penghafalnya itu, Bapak, Pak, kitab coba sucinya. Bapak bisa menghafal Al-Quran nggak? Ya, Pak bisa menghafal Al-Quran nggak? ya, kalau menghafal, tapi Anda bisa ribuan menghafal Al-Quran nggak? Quran. Pak, Anda bisa hafal Al-Quran nggak? Atau keseluruhan tidak bisa. Ya, Nggak bisa. Surat susu, Kenapa Anda Bapak. bilang Al-Quran itu terjaga dengan hafalan? Iya, Anda surat saja nggak susu dan hafal. rajam aja nggak ada, Pak. 2 ayat itu. Gimana Bapak bilang Bentar, terjaga? Audrey, biar satu-satu. Gimana kamu bilang kamu menghafal saja tidak? Gimana kamu bisa bilang bahwa Al-Quran itu terjaga dengan hafalan? ya, coba kitab yang sampean yakin itu ada penghafalnya tidak? Pak, saya katanya Anda, gimana Anda bisa yakini bahwa Al-Quran itu terjaga hafalan? Kalau dibaca dari zaman ke zaman tentu akan terjaga. Zaman. Bapak hafal Quran nggak? Ya, saya hafal, cuma tidak Coba keseluruhan. Bapak sebutkan Al-Maidah 51. Kalau saya bukan penghafal. Tadi bilang hafal. Coba sebutkan Al-Maidah 51 bunyinya gimana? Saya hafal sebagian. Ya, saya hafal Bagaimana sebagian. Anda bilang terjaga? Ya, kan bukan saya penghafalnya. Yang jelas Al-Quran itu di umat Islam banyak penghafalnya, tapi bukan saya. Iya, bukan Jadi, kamu. Siapa nama yang menghafal? Banyak, ya. Ya, itu sebutkan, tentu salah satu. Dengerin dulu, ya. Ya, boleh saya sebutkan. Zakir Naik. Zakir Ya, Naik hafal Quran. Sejak kapan Zakir Naik itu menghafal, Pak? Sakit jiwa Zakir Naik menghafal ini. Oh, itu nah, ya. Zakir Naik tidak hanya hafal Al-Quran, kitab suci yang kalian Zakir Naik sejak kapan menghafal? dia sejak muda. Sejak muda dia. Zakir Naik sejak kapan menghafal Quran, Pak? Iya, sejak dia muda. Sejak dia hidup. Bagaimana kalian ini ngomong ini seperti orang stres? Katanya Al-Quran itu terjaga. Sekarang saya tanya, di mana kitab aslinya, naskahnya di mana kalau memang terjaga? Terus kamu mulai bilang, ya, kamu lagi dengan alibimu mengatakan bahwa terjaga dengan hafalan. Kalau dengan hafalan, kenapa kalian tidak menghafal dari dulu Quran kalian? Teks aslinya itu, yang ada sekarang juga itu teks aslinya itu. Pak, gini. Pak, Bapak coba ya, dengarkan ya. Saya ingin pergi ke pasar bersama orang tua saya dan dia akan mengikutinya. Coba, Bapak ulangi kalimat saya. Iya, silakan. Bapak ulangi kalimat saya ya. Bapak Ya, ulangi silakan. nih. Oke. Saya pergi ke pasar bersama ibu saya, kemudian saya akan membeli wortel, terong,
Aduh, bersihin lagi, sorry. Coba Bapak ulangi. Ya, sebentar Mas. Ya, yang menghafal Al-Quran itu orang-orang tertentu Mas, tidak semua orang Islam itu menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Pak, jangan terlalu berisik, Pak. Sudah Coba Mas, geser Mas dulu. itu ya, Coba. ya. Nah, Pak. Coba, Pak, saya mau tanya Bapak sedikit aja. Kalau seandainya hafalan itu salah, gimana dia mau membandingnya bahwa hafalan itu benar, Pak? Membandingnya Ya, gimana? Ada teksnya. Gini. Dengan hafalan bisa dicocokkan. Oke, ada teksnya di mana? Teksnya ada di masjid-masjid, di rumah-rumah orang Islam juga ada teks Al-Quran. Mana, Pak? Naskahnya di mana? Ditemukan di mana? Tahun 700 lah. Ya Allah. Kita itu memang ya tidak Pak, mau pembandingnya gimana? pembandingnya ya tiap Al-Quran semua yang ada tuh sama. Di mana? Di mana apanya? Tempat Al-Qurannya begitu. Di mana samanya? Kamu bisa buktikan nggak? Al-Quran. Mana naskah aslinya, Pak? Ya Allah. Mas, udah Mas itu berusaha memaksakan kehendak sampean. Nggak bisa kita sama. Memaksakan kehendak. Bapak lihat di sini. Ini Quran ini, tulisan ini tulisan Arab gundul, Arab gondrong, atau Arab apa? Ya, maksud sampean apa nanya begitu? Iya, ini tulisan ini Bapak ngerti nggak? Ini artinya apa? Coba Bapak. Ini untuk memahami itu harus belajar ilmunya. Ilmunya. Tidak semua umat Islam itu bisa baca Al-Quran. Makanya umat Islam itu Kalian ya, ngerti nggak? Kalau baca ngerti nggak baca Arabnya? Gini aja Mas, kita itu berbeda. Tidak bisa, Mas yang berbeda saya paksakan untuk mengikuti apa yang saya yakini. Ya kita masing-masing aja menerima perbedaan. Kalau Bapak ngomong pasrah seperti itu, Bapak Ya, jangan itu nggak ada masalah. Kenapa minta remis, Pak? Ya untuk terima gitu. Ya sampean meyakini kita bersuci, sampean ya silahkan. Enggak. Ya, jangan. Kenapa? Pak, kenapa saya ada di